Firman Tuhan demikian. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Kata kemenangan yang baru kita baca tadi sekali. Saya coba membuka kamus dalam bahasa Yunani, ya. Saya temukan di situ kata kemenangan itu dalam bentuk maskulin menggunakan istilah nikos. Dalam istilah populer menggunakan kata Nike. Ya, kalau saudara pakai sepatu olahraga Nike, itu sebenarnya mengambil istilah yang ada di dalam Alkitab, ya, artinya kemenangan. Lalu juga ada istilah yang lain, ya, di samping Nikos, Nike ada istilah yang lain, yaitu Nikomen. Nah, kalau bicara tentang Nikomen adalah orang pribadi kita sebagai umat tebusan yang mengalami kemenangan demi kemenangan, ya. Jadi bukan hanya menang satu kali, tetapi kita selalu menang. Itu pengertian Nikomen. Nikomen itu menunjukkan penegasan kepada kita bahwa kita ini bukan pecundang, ya. Kita bukan pecundang, kita bukan orang-orang yang mudah dikalahkan. Yang sudah mengalami kemenangan bukan berarti kita tidak boleh menderita, bukan berarti kita tidak boleh susah, bukan berarti kita tidak boleh punya masalah. Masalah ada, kehidupan susah ada, penderitaan ada, tetapi itu jangan menjadi sesuatu yang membuat pada akhirnya kita jadi mandek, kita menjadi berjalan di tempat. Ya. Saya senang lagu-lagu himne, saudara. Saya senang sekali karena kata-katanya itu begitu sangat mendalam. Tapi ada satu lagu yang kadang-kadang saya nggak mau nyanyikan. Lagunya begini. Walaupun saya susah menderita dalam dunia dan seterusnya, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lagu ini bagus kata-katanya, saudara. Tapi kadangkala kita akhirnya jadi terbawa bahwa ikut Tuhan itu selalu diidentikan dengan penderitaan, kesulitan. Tidak selalu, saudara. Nah, untuk itu kita memahami secara utuh. Supaya kita benar-benar menjadi umat yang benar-benar mengalami kemenangan yang sesungguhnya, bukan kemenangan sesaat seperti yang tadi yang menjadi ilustrasi saya. Untuk itu mari kita pahami firman Tuhan lebih dalam, ya, karena firman Tuhan yang kita pahami ini baru akan membukakan pikiran kita apa itu arti kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu di dalam Roma pasal yang kelima ayat 6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, di sini saudara kita garis bawahi waktu kita masih lemah. Lemah dalam soal apa, saudara? Ya, lemah dalam soal apa? Ditegaskan di sini, yaitu lemah karena waktu kita masih lemah. Pertama, oleh karena kita tidak berdaya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan kasih hukum Taurat kepada bangsa Israel, tujuannya yaitu supaya orang Israel itu bercermin. Ya, bercermin. Ada nggak yang di sini pergi ke gereja atau yang di rumah, ya, itu mau pergi nggak bercermin? Ada? Angkat tangan. Tidak ada, Ibu. Jelas tidak ada. Kenapa? Karena takut. Jangan-jangan tadi siang saya baru makan masih ada terselip cabai, ya, di gigi saya. Atau bedaknya tidak tepat. Yang jelas saudara bercermin tujuannya supaya melihat diri saudara. Apakah saya sudah benar-benar tampil dengan baik, tidak ada kekurangan, baru saudara jalan keluar. Nah, waktu Tuhan kasih hukum Taurat kepada bangsa Israel,
Tuhan ingin supaya bangsa Israel bercermin. Bercermin apa? 3 hal, saudara. Yang pertama, supaya bangsa Israel bercermin bahwa Allah yang kamu sembah itu adalah Allah yang suci dan kudus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah ingin supaya bangsa Israel bercermin supaya Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang benar. Dan yang ketiga, bahwa Allah ingin supaya orang Israel tahu bahwa dia bukan hanya Allah yang kudus, Allah yang benar, tetapi dia juga Allah yang adil. Dengan diberikannya hukum Taurat kepada bangsa Israel, supaya Israel bercermin, apakah engkau sudah menunjukkan bahwa engkau sebagai umat Allah yang hidup kudus? Apakah engkau sudah hidup benar? Apakah engkau sudah hidup adil? Ternyata ketika hukum Taurat diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel, didapati bahwa orang Israel kurang kudus, kurang benar, kurang adil. Lalu saya tambahkan satu lagi, kurang ajar, saudara. Ya, kalau di dalam kehidupan kita, kita pun sama seperti kayak orang Israel. Ya, ada banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kita tidak menjaga kekudusan kita. Kita tidak menjaga hidup benar. Kita tidak menjaga ya bagaimana hidup adil. Dan Yesus Kristus datang ke dunia supaya kita tidak lagi dikuasai oleh Taurat seperti itu. Agar apa? Agar kita bisa hidup suci, agar kita supaya bisa hidup benar, agar supaya kita bisa bertindak adil, saudara. Itu yang pertama. Dan Tuhan sudah kerjakan ketika dia mati di atas kayu salib. Amin, saudara. Itu kebenaran yang pertama. Jadi saudara tidak lagi dibelenggu oleh Taurat yang menunjukkan bahwa kita jauh dari standar kehidupan yang Allah tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-8, dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ketika kita masih berdosa. Yang di sini, yang kedua, tadi menunjukkan status kita di hadapan hukum Taurat, bahwa sesungguhnya sudah tidak punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Yang kedua, tidak hanya di hadapan hukum Taurat, tetapi juga di sini dikatakan bahwa ketika kita masih berdosa, yaitu bagaimana status kita di hadapan iblis. Bahwa manusia tidak berdaya untuk melepaskan diri dari kuasa dosa. Saudara, iblis bukan lawan kita. Dan dia seringkali mempercundangi kita. Dan dia seringkali membuat kita tertipu, ya, sehingga kita seringkali jatuh berkali-kali dalam dosa yang sama. Kita tidak punya kemampuan untuk kita dapat melepaskan diri secara pribadi ketika kita di hadapan iblis. Untuk itu seringkali banyak orang mengalami putus asa. Banyak orang mengalami kekecewaan. Awalnya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Awalnya benar-benar mau rindu benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tetapi dia selalu jatuh dalam dosa yang sama. Sehingga dia mengalami putus asa. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengandalkan kekuatan kita. Iblis bukan lawan kita. Tetapi ketika kita tahu kelemahan kita, kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita, dan kita mau serahkan hidup kita, diri kita, ya, di hadapan Tuhan Yesus, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita bisa dilepaskan dari dari kelemahan kita, dari dosa kita. Itu luar biasanya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya di gereja, ya,
kita mendengar khotbah. Lalu ketika kita dengar khotbah, ada firman Tuhan yang berbicara kepada kita tentang sesuatu yang menjadi masalah yang terus-menerus kita hadapi. Dan ketika khotbah itu mengena di dalam hidup kita, lalu hamba Tuhan minta bagi saudara yang bergumul akan kehidupan saudara, tentang dosa saudara, tentang kelemahan saudara, angkat tangan, saya mau doakan. Itu bukan semata-mata sesuatu yang biasa kita lakukan dalam ibadah kebangunan rohani, tidak. Karena kita ingin bahwa kelemahan kita, dosa kita, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tangan, kaki, kepalanya, lambungnya itu disalib, maka sesungguhnya saudara-saudara, semua bagian kehidupan kita, mulai dari kepala kita, tangan kita, kaki kita, semua diri kita, sebenarnya sudah disalib bersama dengan Kristus. Tetapi kadangkala kita sering kumat saudara-saudara, dan akhirnya kita jatuh lagi dengan dosa yang sama, oleh karena kita belum menyerahkan sungguh-sungguh. Kita belum menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu status kita di hadapan iblis. Jangan sampai, iblis kadang-kadang pintar, saudara. Iblis itu pintar. Kalau saudara punya dosa yang kecil-kecil, ya, misalnya anak-anak yang masih kuliah, yang masih belajar, nyontek. Kalau kita nyontek, itu seringkali dibilang, dosa kamu kecil, ya. Dosa kamu kecil, nggak usah minta ampun. Itu iblis begitu. Nggak usah minta ampun. Dosa tetap dosa. Ya, kalau orang maling ayam sama maling perhiasan, maling ayam digebukin, saudara. Maling perhiasan dibawa ke pengadilan, dibedakan. Tapi kalau di hadapan Tuhan, dosa tetap dosa. Tapi kalau kita sudah melakukan dosa perzinahan, dosa yang besar-besar, ya, waktu kita mau datang kepada Tuhan berdoa, iblis bilang, Tuhan tidak mungkin mengampuni kamu. Karena dosamu besar. Ya, kamu sudah bergereja tiap minggu, kamu sudah ikut perjamuan setiap bulan, tapi engkau lakukan dosa yang sama, Tuhan bosan dengar dosa kamu. Iblis sering begitu. Akhirnya kita jadi apa? Jadi putus asa. Itu kerjaan iblis. Dosa besar, dosa kecil, kita harus selesaikan, karena di mata Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil. Hanya iblis yang seringkali membuat akhirnya kita jadi putus asa. Tetapi puji nama Tuhan, kita sudah menjadi umat pemenang karena kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, ya. Sehingga status kita di hadapan iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Amin. Amin, saudara. Iya, harus semangat. Ini berita sukacita. Ini berita yang sangat luar biasa, yang belum tentu dunia dapat mengerti dan pahami tentang kemerdekaan hidup di dalam Tuhan, ya, karena Tuhan yang berperang dan mengalahkan iblis. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga, ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah kita oleh karena kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tadi status kita di ayat 6 itu di hadapan hukum Taurat. Kita tidak punya kemampuan untuk bisa melakukan hukum Taurat. Karena faktanya saudara tidak hidup kudus, faktanya saudara tidak hidup benar, faktanya saudara tidak adil. Lalu yang kedua, di hadapan setan, seringkali kita mudah untuk putus asa karena dosa dan kelemahan kita sering berulang terjadi. Dan kita tahu bahwa Yesus sudah menggantikan kita di atas kayu salib, sehingga kita benar-benar
bisa melepaskan dosa kita. Dan yang terakhir, saudara, ini penting ya, supaya kita dapat memahami kenapa kita dikatakan kita mengalami kemenangan yang sesungguhnya. Yang terakhir, yaitu dikatakan di sini, ketika kita masih seteru. Tahu seteru? Seteru itu lawan, musuh. Allah jadi musuh kita, Allah jadi lawan kita. Bagaimana mungkin? Mungkin, saudara-saudara, karena apa? Karena kita berdosa, Allah tidak berdosa. Waktu kita lahir ke dunia ini, bukan seperti pemahaman agama lain yang dikatakan bahwa kita lahir itu seperti kertas kosong, putih seperti ini, ya. Bukan. Saudara lahir sudah membawa tabiat dosa. Sehingga ketika saudara lahir sebagai manusia ke muka bumi ini, saudara bukan sebagai kertas kosong. Saudara sudah membawa apa yang disebut dengan tabiat dosa. Nah, tabiat dosa itu akan terus ada di dalam diri kita sampai kita benar-benar ya bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Baru akhirnya kita menjadi manusia baru. Sebelum itu, saudara akan menjadi seteru Allah. Artinya apa? Allah tidak mungkin dapat bersekutu dengan saudara ketika saudara masih berdosa. Tapi waktu saudara sudah ditebus dan menjadi anak-anak Allah, lahir baru, terima Tuhan Yesus, baru saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Siapa yang lakukan itu? Bukan oleh karena kita berbuat baik. Saudara jual rumah, saudara jual tanah, saudara jual harta, lalu kasih donasi ke yayasan atau ke gereja, itu tidak bisa menggantikan, saudara. Yang hanya bisa menggantikan yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena kasih karunia-Nya kita diperdamaikan. Baru kita tidak menjadi seteru Allah. Oleh sebab itu kita kapan saja bisa datang kepada Tuhan saat ini. Di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam persekutuan. Karena kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Hebat bukan? Hebat bukan? Gratis, saudara-saudara. Ya, gratis. Saudara mau masuk ke tempat-tempat tertentu, ke Dufan atau ke Ancol, saudara harus bayar. Baru saudara menikmati ya wahana-wahana yang ada. Ini saudara mau masuk ke surga, bersekutu dengan Tuhan gratis. Syaratnya cuma kita sungguh-sungguh sudah terima Tuhan Yesus, maka kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Jadi jangan ada yang menyombongkan diri. Jangan ada yang membanggakan diri atau merasa berjasa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berbuat ini, Tuhan sudah berbuat ini. Tidak ada di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya saudara ini seteru Allah, tetapi akhirnya sudah diperdamaikan. Itu luar biasa, saudara. Nah, 3 kebenaran ini yang saya jelaskan dari ayat yang ke-6, status kita di hadapan hukum Taurat yang sebenarnya kita tidak mampu untuk hidup baik menurut standar Tuhan, akhirnya Tuhan tidak pakai standar itu. Karena Yesus. Yang kedua, ya, seharusnya saudara terus dipecundangi sama iblis, dibulan-bulani sama iblis, dibuli sama iblis. Yesus Kristus mengalahkan kuasa iblis. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang punya kuasa untuk melawan iblis. Karena iblis sesungguhnya bukan tandingan kita, tapi karena Kristus ada di dalam diri kita, roh yang ada dalam diri kita besar, maka kita mampu melakukan, ya, melawan dan mengusir setan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita sesungguhnya tidak punya modal apa-apa. Karena waktu lahir kita berdosa, tapi Tuhan bawa kita masuk untuk kita boleh dibebaskan dari semua kelemahan kita. Dan itu yang Yesus lakukan.
Oleh karena dia, kita beroleh jalan masuk, oleh karena iman kepada kasih karunia. Itu ditegaskan di dalam ayat yang kedua. Saudara pernah pergi ke Tanjung Priuk ya? Itu kapal yang besar-besar itu, tidak bisa sandar sendiri, saudara. Kalau kapal itu sandar sendiri, maka pelabuhan akan hancur. Kenapa hancur? Karena kapal itu tidak bisa ngerem. Kalau dia sudah jalan, ya dia tidak bisa rem kayak mobil atau motor, tidak. Dia perlu tongkang untuk narik kapal itu. Posisi kapal itu diam. Ditarik masuk ke dalam, ke area pelabuhan, sampai akhirnya kapal itu bisa sandar dengan baik. Sama dengan hidup kita. Kita tidak mungkin bisa sampai kepada Tuhan. Yesus yang membawa kita masuk, saudara-saudara. Yesus yang membawa kita masuk. Kalau istilah anak muda sekarang, kita punya passwordnya. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya, bahwa dikatakan apa? Tidak ada orang yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, untuk itulah saudara-saudara, kita disebut umat pemenang, karena inilah yang disebut kemenangan yang sesungguhnya. Ya, artinya apa kemenangan yang sesungguhnya? Bahwa tadinya kita tidak berdaya di hadapan hukum Taurat, tetapi Tuhan bebaskan kita. Tadinya kita tidak berdaya di hadapan iblis, lalu Tuhan membuat akhirnya kita bisa melawan iblis. Tadinya kita tidak berdaya di hadapan Tuhan karena kita seteru Allah, tapi Tuhan perdamaikan. Luar biasa, saudara. Inilah yang disebut dengan kemenangan sejati. Ya, artinya saudara dan saya dan semua yang ada di rumah benar-benar dapat menikmati akan kehidupan ini oleh karena Tuhan Yesus yang telah membawa masuk kita untuk kita menikmati sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu saudara-saudara dikasih Tuhan, biarlah pada kesempatan sore hari ini, ketika kita menyadari akan keberadaan kita, dan kita tahu bahwa semua itu oleh karena Yesus yang membawa kita masuk, maka pada akhirnya kita mengucap syukur. Mari kita baca lagi dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita, apa dikatakan, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa.